Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kreator semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan iseng mengenai langit. Kalau langit tidak ada tiangnya, emangnya nggak runtuh? Video ini akan berusaha menjawab pertanyaan itu. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama surat Ar-Ra'd ayat 2 yang artinya Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan. Yang kedua adalah surat Luqman ayat 10 yang artinya dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyahkan kamu. Dari dua ayat ini kita akan fokus pada kalimat Allah meninggikan langit tanpa tiang. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 dan surat Luqman ayat 10 ini Allah ingin menunjukkan kemahahebatannya, di mana tidak sekedar dalam berfirman saja, melainkan juga sangat hebat dalam menciptakan yang lain. Ditunjukkanlah langit yang dibangun begitu luas tak bertepi, tinggi dan indah serta sangat mengagumkan. Tak ada satupun tiang penyangga yang mereka lihat, lalu ada arsy Allah di atas sana. Ayat ini juga bertujuan untuk membuat kita kagum dan merasa lemah, di mana kita bisa melihat matahari dan bulan berjalan sesuai garis edar yang sudah ditetapkan tanpa pernah bergeser sedikit pun, tidak pernah terlambat dan tidak pernah berjalan lebih cepat. Semua itu ada dalam pengawasan yang super teliti yang seharusnya kita bisa memahaminya sebagai tanda kebesaran penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada Allah, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 41. Kembali ke pertanyaan awal. Kalau langit tidak ada tiangnya, emangnya nggak runtuh? Kita lihat lagi ayatnya. Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Yang artinya Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kata tauronaha ini artinya yang kamu melihatnya atau yang bisa kalian lihat. Kita lihat surat Luqman ayat 10 juga sama, ada kata tauronahanya juga. Nah, bonus nih buat kita, Allah itu tidak lupa, dan ini salah satu bukti kalau Al-Quran bukan buatan manusia yang suka lupa. Dua surat ini yang sama-sama menyebutkan penciptaan langit tanpa tiang selalu dibarengi dengan kata yang kamu lihat. Kalau kitab ini buatan manusia, bisa aja dia lupa nyebutin keterangan ini, karena turunnya surat ini juga nggak berbarengan. Apalagi zaman dulu Al-Quran itu dihafal, bukan ditulis, terus bisa di searching di Google. Oke lanjut, kata tauronaha ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, sesungguhnya langit itu benar-benar ditinggikan tanpa tiang penyangga. Makanya kalian tidak melihat satupun tiang-tiang itu, karena ya memang tidak ada. Yang kedua, sesungguhnya langit ditinggikan pakai tiang penyangga. Yang kedua ini pakai ya, hanya saja kita sebagai manusia tidak bisa melihatnya, tapi Allah bisa melihat. Kalau pendapat pertama yang kita pilih, maka persoalan ini selesai. Ya memang tidak ada tiangnya, tapi kok nggak runtuh ya? Ya suka-suka Allah aja, kun fayakun. Allah tinggal memerintah langit untuk tidak runtuh, maka langit pun akan tunduk sama perintah Allah. Nah, jika pendapat kedua yang kita pilih, maka yang perlu kita pikirkan adalah tiang penyangganya terbuat dari bahan apa yang secara misterius dan ajaib itu bisa menahan langit yang super luas dan tak terlihat oleh mata kita. Bagi orang-orang rasional ataupun yang menggunakan fisika sebagai acuan, mungkin akan menunjuk atmosfer ataupun gravitasi antar planet dan antar galaksi yang mengatur keteraturan seluruh alam semesta, mulai dari atom hingga galaksi dan sebagainya, sebagai penyangga langit itu. Misalnya saja gravitasi antara matahari dan bumi. Matahari menarik bumi dengan kekuatan gravitasi yang sangat besar, sehingga bumi berjalan mengitari matahari dalam orbit melingkar. Seandainya tidak ada tarikan matahari terhadap bumi, tentu bumi akan keluar dari orbit yang melingkari matahari dan bumi seperti tak terkendali, kesana kemari dengan pergerakan yang berantakan, buyata kemana-mana gitu. Pendapat ini mungkin ada benarnya ya, karena gravitasi memang tidak bisa kita lihat, dan kesimpulan ini juga berdasarkan pemikiran orang-orang yang berakal. Dalam surat Ali Imran ayat 190-191 Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.
Para pemikir di luar sana, mereka berusaha keras memikirkan bagaimana alam ini bekerja dengan mengelompokkannya ke dalam ilmu yang dinamakan fisika. Bukan berarti kita lantas menuhankan fisika atau menjadi ateis karenanya ya. Sedangkan bagi umat Islam yang beriman dan percaya dengan adanya malaikat, maka kita bisa menjawab malaikatlah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyangga langit. Maka dari itu wajar kita tidak bisa melihatnya. Sebagaimana kita pernah mendengar ada malaikat pemikul arsy pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari seorang sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku telah diberi izin untuk menceritakan tentang sesosok malaikat dari malaikat Allah yang bertugas membawa arsy. Sesungguhnya jarak antara ujung telinga dengan bahunya adalah perjalanan 700 tahun." Hadis riwayat Abu Daud. Pertanyaan selanjutnya, berapa tiang penyangga langit itu? Dalam tafsir Jalalain, ketika menjelaskan surat Ar-Ra'd ayat 2 disebutkan, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Lafal amat merupakan bentuk jamak dari kata tunggal imat, yang artinya ialah tiang penyanggah. Di sini bisa kita artikan tiang penyanggah langit yang tidak bisa kita lihat itu jumlahnya lebih dari satu. Terus kalau ada yang nanya lagi berapa angka pastinya, kita lihat pada surat Al-Haqqah ayat 17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Di ayat ini ada penekanan kata pada hari itu. Wallahu alam, di hari ini apakah masih 8 atau tidak? Karena satu malaikat pemikul arsy aja gedenya minta ampun. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, kalau jarak antara ujung telinga dan bahunya saja sejauh perjalanan 700 tahun. Gimana kalau seluruhnya? Jadi kesimpulannya, langit itu punya tiang-tiang penyanggah, namun tiang-tiang ini tidak terlihat oleh kita karena dipikul oleh malaikat. Nah, wujud malaikat itu kan juga nggak ada yang tahu kecuali Allah. Apakah wujudnya gravitasi atau yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصوم أوشك يبتدي